Investigasi terbaru minggu ini, disajikan oleh lawjustice.co. Industri alkes lokal terpuruk. Mafia impor alkes menangguk untung dari korban pandemi. Pandemi COVID-19 yang menerjang Indonesia sejak Maret tahun 2022 membawa berkah tersendiri bagi para produsen alat kesehatan. Sejak pandemi melanda, permintaan alat kesehatan mulai dari masker, alat tes PCR hingga baju hazmat meningkat tajam. Kondisi ini digunakan oleh sejumlah pihak untuk meraup keuntungan, termasuk oleh produsen alat kesehatan tak berizin. Lalu kemudian muncullah istilah mafia alat kesehatan yang diungkapkan oleh Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium Gakeslab Indonesia. Sekretaris Jenderal Gakeslab Indonesia, Randi Hateguh mengatakan, ada 3 kategori atau jenis mafia alat kesehatan yang ia maksud. Kami memandang mafia alat kesehatan itu adalah mereka-mereka yang bergerak, berdagang, berusaha di luar sistem atau regulasi yang ada. Namun sayangnya, tambah Randi, rumah sakit yang menggunakan alat kesehatan tak berizin tersebut bisa lolos dari jerat hukum. Hal ini disebabkan adanya sebuah ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan hal tersebut. Pada 2020 lalu, LSM Pemantau Korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), membuat kajian mengenai potensi korupsi alat kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19. Hasilnya, ICW menyatakan tender alat kesehatan di Kementerian Kesehatan diduga dimenangkan oleh perusahaan yang minim pengalaman di bidang kesehatan. Setidaknya ada 2 perusahaan pemenang tender alat kesehatan yang disebut ICW dalam kajian tersebut, yakni PT Zia Sunanda Indonesia dan CV Johan Agung. Menurut penelusuran ICW, 2 perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berpengalaman dalam masalah alat kesehatan. PT Zia Sunanda Indonesia misalnya, perusahaan ini memenangkan tender pengadaan alkes non-e-katalog COVID-19 transfer kas BLU pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 lalu, dengan nilai tender 2,5 miliar rupiah. Dari hasil penelusuran, perusahaan ini lebih banyak mengikuti tender pembangunan jaringan dan kontraktor. Tidak ada pengalaman mengadakan alkes, tulis ICW dalam laporannya. Dan benar saja, setelah kami cek, PT Zia Sunanda Indonesia juga pernah memenangkan tender di lembaga lainnya, seperti Kementerian Keuangan, LIPI dan Kementerian Perindustrian. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Syafrina menyebutkan berdasarkan kajian ICW terdapat beberapa perusahaan penyedia alat kesehatan alkes yang ditunjuk pemerintah tidak berpengalaman. Almas membeberkan perusahaan yang dimaksud adalah PT TWA, PT SIP, PT MBS, PT HL, PT NLM, PT BRN, dan PT MM. ICW menduga perusahaan penyedia alat kesehatan tersebut tidak memenuhi kriteria yang diatur sebagaimana Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan data LKPP, untuk tahun anggaran 2021, jumlah pemesanan alkes melalui e-katalog, pesanan produk impor diketahui 5 kali lebih besar senilai 12,5 triliun dibandingkan pesanan alkes dalam negeri, senilai 2,9 triliun, ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada konferensi pers virtual peningkatan penggunaan produk dalam negeri di bidang alat kesehatan beberapa waktu lalu. Ada menteri di perusahaan alkes. Salah satu perusahaan yang disebut-sebut sebagai pemain besar pada bisnis alat kesehatan adalah PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Nama perusahaan ini pernah disebut-sebut ketika marak kasus dugaan bisnis alat tes PCR pada akhir 2021 lalu. Diduga ada 2 menteri Presiden Jokowi yang ikut meraup untung dari bisnis alat tes PCR di PT GSI. 2 nama menteri yang terseret dalam dugaan kasus tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Nama Erick Thohir terseret karena dalam perusahaan tersebut ada nama kakaknya, yakni Garibaldi Thohir selaku pemegang saham dari Yayasan Adaro Bangun Negeri. Sementara nama Luhut Binsar Panjaitan ikut disebut sebagai pemegang saham pada PT GSI, melalui grup perusahaannya PT Toba Sejahtera. Kami mencoba menelusuri keberadaan 2 nama menteri tersebut di PT GSI dengan melihat data perusahaan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM.
Dan benar saja, dalam dokumen yang kami dapatkan terdapat keterangan sejumlah pemegang saham pada PT GSI. Dalam nama-nama pemegang saham tersebut terdapat nama Yayasan Adaro Bangun Negeri. Yayasan tersebut memiliki 485 lembar saham dengan nilai 485 juta rupiah. Dalam dokumen tersebut kami juga menemukan nama PT Toba Sejahtera sebagai salah satu pemilik saham PT GSI, dengan jumlah lembar saham 242 atau senilai 242 juta rupiah. PT Toba Sejahtera sendiri diketahui sebagai perusahaan milik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dalam satu kesempatan, Luhut pun sudah mengakui kalau dirinya memiliki saham di PT Toba Sejahtera Group, tepatnya di PT Toba Bara Sejahtera.